Oke, what's up? Kembali lagi dengan Alam Daun di sini. Kali ini Alam Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea The Killing Floor. Kali ini The Killing Floor memasuki episode yang ketiga, dan episode yang ketiga ini dimulai dari kejadian ledakan mobil yang terjadi di sekolah adiknya Jo Hyun. Di sana ternyata ada seseorang yang memperhatikan kejadian itu dari atas gedung, di mana orang-orang itu diketahui oleh adiknya Hyunjo yang sedang mencari kakaknya karena khawatir kakaknya itu terluka, dan dia pun merekam kejadian tersebut. Sepertinya ada sebuah transaksi jual beli di sana, yang entah apa yang mereka transaksikan nih. Keesokan harinya, saat setelah kejadian ledakan itu di tempat kejadian perkara, polisi tidak boleh mendekat ke lokasi itu. Di sana, tempat itu dijaga dengan sangat ketat. Kemudian Jinso temannya Muchan mengenali seseorang di sana yang sedang memotret tempat itu. Sedangkan di sana tidak ada yang boleh memotret apapun di sana, karena tempat itu masih diselidiki lebih lanjut. Orang yang dikenali Jinso itu adalah seorang guru di sekolah adiknya Jo Hyun, yang mana sepertinya orang ini ada kaitannya dengan Gaetal. Karena dia pula lah yang pada saat ledakan itu ada di atas gedung memperhatikan ledakannya. Dan dia pula lah yang membayar dua orang remaja dan bertransaksi di sana. Karena kejadian itu menggemparkan seluruh negeri, maka pemberitaan pun terjadi di mana-mana. Tetapi pemberitaan kali ini masyarakat memihak polisi nih guys. Berita ini menyebutkan bahwa Gaetal tidak lebih dari seorang pembunuh yang tidak ragu membunuh siapa saja termasuk polisi yang berada di dalam mobil itu. Meski Gaetal tahu ada orang tak bersalah di dalam mobil itu, dia tetap meledakkan mobil itu hingga ada satu korban tewas dan satu polisi mengalami kondisi kritis. Namun ternyata pemberitaan itu hanyalah rekayasa agar masyarakat tidak peduli lagi dengan pemilihan eksekusi. Semuanya itu direncanakan oleh Kim Moo-chan tentunya. Jadi, Muchan ini bekerja sama dengan seorang reporter untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia sekarang berada dalam keadaan kritis di rumah sakit. Namun, menurut atasannya, tindakan ini sungguh beresiko. Karena jika rencana ini gagal, maka reputasi polisi pun akan semakin buruk di masyarakat. Namun, Kim Moo-chan yakin dan tidak ada pilihan lain selain menjalankan rencana ini. Dalam pemeriksaan kejadian itu ternyata sebelumnya sang wanita penjahat asuransi itu sudah diracuni terlebih dahulu karena dia meninggal akibat serangan jantung juga. Dan kemudian tentunya akibat oleh ledakan bom itu sendiri. Dan menurut penyelidikan, bom itu diledakkan dari jarak jauh nih guys. Kemudian ketika di sekolah setelah selesai ujian, adik Jo Hyun mengajak teman laki-lakinya yaitu Ji Hon bermain di rumahnya. Di rumahnya itu ternyata mereka membahas video Gaetal dan mereka pun menganalisisnya bersama. Menurut pengamatan mereka berdua di sekeliling tempat itu terdapat suara sirine pemadam kebakaran dan ada beberapa pantulan cahaya dari jendela. Tak lama kemudian Jo Hyun pun sang kakak datang dan mereka pun menganalisis video tersebut bersama-sama. Kakak itu mencari kasus penyelesaian kebakaran di mana penyelesaiannya itu bersama polisi. Karena di sana terdengar seperti ada setidaknya 3 mobil pemadam kebakaran. Jadi menurutnya itu kasus kebakaran besar dan pasti akan melibatkan polisi juga. Hingga akhirnya dia mencari riwayat kasus kebakaran itu nih guys. Dan salah satu kasusnya mengarah ke rumah Kwon Seok-jo. Tak pakai basa-basi lagi, mereka pun pergi bersama ke rumah Kwon Seok-jo. Setelah sampai di rumah Pak Kwon, Jo Hyun pun menghubungi Muchan bahwa dia akan masuk ke dalam rumah Kwon Seok-jo untuk bisa mendapatkan petunjuk. Setelah berada di dalam rumah Kwon Seok-jo, Jo Hyun pun melihat ada beberapa tulisan yang bertuliskan yang ke-13 salah dan beberapa foto seperti foto penyelidikan di sana nih guys. Karena Jo Hyun sebelumnya memberitahu Muchan bahwa dia akan masuk ke dalam rumah Kwon Seok-jo, maka Muchan pun pergi menyusul Jo Hyun ke sana. Di sana Jo Hyun ada yang melakukan penyerangan terhadap dirinya, sampai-sampai Jo Hyun pingsan nih guys. Setelah itu Muchan pun datang dan bertarung dengan sang penyerang itu. Namun sang penyerang tidak berhasil ditangkap dan berhasil melarikan diri. Tapi di sini semakin jelas bahwa Yoon Seong ada hubungannya dengan Gaetal.
Karena pada saat kejadian itu berlangsung, ia mengintip dari jendela rumahnya yang kebetulan dekat dengan rumah Kwon Seok-jo. Setelah itu, Mu-chan dan Hyun-jo mengunjungi kembali penjara untuk menemui Kwon Seok-jo. Di sana, mereka menanyakan apakah dia tahu tentang Gaetal. Namun, Kwon Seok-jo malah seperti mengalihkan pertanyaan Jo-hyun pada saat menjawab pertanyaan nih guys. Tapi pada saat Jo-hyun menanyakan siapa orang yang kemungkinan tahu tentang kata-kata dirinya dan siapakah orang yang dekat dengan putrinya itu, Profesor Kwon menjawab orang itu adalah Mu-chan. Jadi ternyata Kim Mu-chan ini adalah orang yang menulis tulisan di dinding rumah Profesor Kwon. Karena pada saat Profesor Kwon melakukan pembunuhan kepada pembunuh anaknya, dia melakukan hal yang sama seperti pembunuh itu, yaitu dengan menusuk pembunuh itu sebanyak 22 kali. Namun pada saat tusukan yang ke-13 itu tusukannya meleset, jadi makanya di sana ada tulisan yang ke-13 salah. Setelah pernyataan itu selesai, Profesor Kwon pun langsung pergi karena waktu kunjungan sudah selesai. Kemudian setelah itu mereka diberikan kejutan oleh Gaetal. Gaetal mengirimkan video ke seluruh negeri yang memperlihatkan Mu-chan selamat dari ledakan mobil itu. Dan pada saat Mu-chan membuka pintu penjara, dia sudah disambut oleh para wartawan. Dan apa yang ditakutkan pimpinan Mu-chan pun terjadi sekarang. Ya, semua sandiwaranya terbongkar nih guys. Jadi video yang disebarkan oleh Gaetal ini adalah video yang sepertinya dibeli oleh Yoon Seong pada saat kejadian ledakan mobil itu di atap sekolah. Dan sepertinya ibu dari Yoon Seong mempunyai dendam kepada Mu-chan nih guys. Kemudian ibu Yoon Seong adalah salah satu orang yang hadir juga pada saat persidangan Profesor Kwon. Jadi dia tahu juga pernyataan iblis tidak bersalah itu nih guys. Kemudian si anak laki-laki SMA itu sepertinya sudah mencurigai dengan Yoon Seong yang mana dia adalah gurunya di sekolah. Dan di rumah Yoon Seong terdapat banyak sekali koleksi tumbler nih guys. Dan dia memakai sebuah cincin yang sampai saat ini belum kita ketahui untuk apa semua itu. Oke, itulah episode yang ketiga kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.